Baik, untuk selanjutnya kita bahas tentang komposisi fungsi. Ya, ini kita bahas tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Jadi ini sebenarnya juga sudah saya rasa kalian juga sudah paham begitu, karena dulu di sekolah juga sudah pernah kalian dapatkan. Cuma di sini yang perlu kalian tekankan itu adalah kita sebenarnya paham bukan hanya sekedar mencari hasilnya, tetapi paham secara definisi formalnya. Sebenarnya itu yang paling penting. Sebenarnya komposisi fungsi itu seperti apa sih? Gitu. Definisinya secara formal seperti apa? Kemudian um, strukturnya seperti apa sebenarnya ya, ini ya sebenarnya juga yang paling penting. Kenapa? Karena ini sekali lagi barangkali nanti di sini juga kita menghitung komposisi fungsinya, iya, tetapi lebih detailnya lagi kita suatu ketika akan membuktikan juga. Nah itu yang kalau kita ingin membuktikan itu secara definisi formalnya harus benar-benar difahami, karena agar nanti tidak kesulitan. Karena ketika kita membuktikan teori mah biasanya selain kita menggunakan definisi formal, kita tidak bisa menggunakan bilangan-bilangan kecuali itu bukti kontra atau contoh kontra. Ya, misalkan diberikan, nah ini, misalkan definisinya apa sih komposisi fungsi itu, inilah. Misalkan diberikan G itu adalah suatu fungsi dari A ke B, ya, dan F itu adalah suatu fungsi dari B ke C. Nah ini, ya, jadi ada tiga himpunan. Jadi ada himpunan A sama B sama C. Ya, maka komposisi fungsi F bundaran G adalah suatu pemetaan dari A ke C. Nah ini, jadi ini adalah komposisi fungsi. Yang perlu kalian ketahui adalah, nah ini harus sama. Kalau ada F bundaran G, ini kalau G-nya itu adalah A ke B, kemudian F-nya dari B ke C, kita biasa menuliskan seperti ini ya. F bundaran G X sama dengan F G X, seperti ini kan, untuk semua X atau untuk setiap X anggota A. Nah, yang perlu kalian pahami benar adalah, misalkan gini, biar gampang kalian saya ilustrasikan aja dalam bentuk diagram panah. Jadi gini, ada 3 tadi kan. Nah, gini. Baik, ini misal tadi ini dari A ke B dulu. A, B, C. Ya, nah berarti kalau A dari A ke B tadi fungsinya apa? Fungsi G kan, dari sini ke sini. Ini adalah G. Ya, dari sini ke sini fungsi F, ya. Kalau saya ambil misalkan X pada anggota A, bayangan X oleh fungsi G, nulisnya berarti gimana? Berarti kan bayangan X oleh fungsi G itu menjadi GX, iya kan? Kemudian sekarang bayangan GX oleh fungsi F, berarti gimana? Berarti kan F-nya di luar kan? Nah ini hubungannya dengan bundaran F GX. Nah makanya kenapa kita dari sini bentar, kalau dari sini ke sini itu adalah nulisnya F bundaran GX sama dengan F GX. Nah ini dari mana? Sebenarnya dari proses ini loh ya. Jadi tadi kalau kita punya ambil domain, kalau fungsi F bundaran G tetap domainnya adalah A, kodomenya adalah C. Kalau F bundaran G pada fungsi F bundaran G. Tetapi prosesnya adalah kalau kita punya A itu adalah X itu kemudian sebagai domain pada fungsi G, ya. Kemudian
kita substitusikan ke fungsi G memiliki pasangan di Gx. Nah ini yang paling penting, memiliki X pada di A itu punya bayangan pada fungsi G itu menjadi Gx. Bayangan X oleh fungsi G itu adalah Gx. Nah Gx yang ada di sini ya itu menjadi dilanjutkan ya, ini yang tadi yang domain yang di sini itu menjadi domain nih ya, dilanjutkan pada fungsi f. Jadi yang tadinya bayangan ya, jadi x itu pada fungsi g itu punya bayangan gx ya, bayangan x oleh fungsi g itu kan gx. Nah yang gx yang ada di sini itu dilanjutkan melalui fungsi f ya. Jadi sekarang kita domainnya dilanjutkan gx tadi ini dilanjutkan ke fungsi f ya. Jadi gx nya bayangan gx oleh fungsi f jadinya apa ya, f gx. Jadi kalau saya tanyakan daerah asal pada f bundaran g apa ya, A ya, kodomain pada f bundaran g apa ya, C. Jadi B ini hanya sebagai perantara aja. Jadi nanti daerah hasilnya itu adalah himpunan bagian dari C ini. Yang perlu kalian pahami adalah kalau ini kalian sekali lagi harus kalian lihat bahwa G itu adalah dari A ke B, F itu adalah B ke C. Karena ini dilanjutkan, jadi F bundaran G itu adalah A dari B, ini harus sama B. Nah, kalau G bundaran F pada kasus ini kita tidak terdefinisi. Kenapa? Kalau nanti G bundaran F ya, G bundaran F itu menjadi seperti apa nanti? G bundaran F itu kalau saya gambarkan ya, G pada kasus ini loh ya, pada himpunan semesta ini G bundaran F itu jadinya kan G-nya F-nya itu kan dari B ke C. Kalau saya gambarkan jadi gini. Jadi G bundaran F itu ini bulat, ini bulat, ini bulat. Jadinya kalau G bundaran F berarti ini yang F, kemudian ini yang G kan gitu. Nah perlu kalian ketahui ini nggak bisa terdefinisikan. Kalau F nya tadi apa, dari B ke C, tiba-tiba G nya dari A ke B, nah ini sudah nggak sama kan. Ini seharusnya kalau yang di sini harus C ya, karena di sini ada fungsi G. Nah ini kalau pada kasus ini itu tidak terdefinisi pada kasus ini. Kenapa? Dia harus sama loh ya, A ke B, B ke C. Paham ya maksud saya ya? Jadi G itu A ke B, kemudian dari B ke C. Jadi dilanjutkan ini sama-sama B-nya ya. Jadi kalau seperti ini, kalau nanti G bundaran F ya tidak terdefinisi. Nanti kalian yang paling penting juga melihat himpunannya di sini apa? Apakah dilanjutkan apa tidak. Kalau tidak, tiba-tiba nggak sama gitu ya, nanti tidak bisa dikerjakan. Jadi jangan hanya sekedar menghitung tiba-tiba ada rumus, dilihat dulu semesta pembicaraannya di sini himpunannya apa. Tiba-tiba kok nanti kalau ini kebetulan kan G A ke B, B ke C, F bundaran G nya kan A ke B, B ke C, dilanjutkan kan ya. G bundaran F tadi, F bundaran G ya, F bundaran G itu gambarnya kan seperti ini ya. Jadi dari A ke B kemudian B ke C ya. Kalau yang ini tadi nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak sama. Kalau G bundaran F, B bundaran F itu ya gambarnya ini dari sini ke sini itu adalah fungsi F, dari sini ke sini fungsi G. Sementara F itu adalah dari B ke C, dan G itu ternyata dari A ke B. Nah nggak sama, yang satu C, yang satu A ya. Seharusnya yang di sini itu sama-sama. Misalkan C ya di sini sama-sama C, perantaranya itu harus sama ya. Kalau nggak sama nanti nggak bisa dikerjakan gitu ya. Ini yang harus kalian pahami juga. Nanti dilihat ketika mengerjakan tidak hanya sekedar menghitung, tetapi juga dilihat semesta pembicaraannya. Jangan-jangan nanti ada pengecoh, tidak dilihat, pokoknya menghitung aja nilainya sekian gitu ya, tidak. Jadi yang paling penting juga melihat secara definisi umumnya. Baik, saya kasih contoh ilustrasi lagi. Misalkan contoh misalkan diberikan A itu adalah 1, 2, 3, 4
kemudian B itu adalah K, L, M, N, kemudian C itu adalah U, V, W, kemudian X, begitu. Misalkan G itu adalah suatu fungsi dari A ke B dengan G1 adalah L, G2 adalah K, G3 adalah M, G4 adalah N. Dan kita punya lagi, misalkan fungsi F itu adalah dari B ke C dengan misalkan nih FL itu sama dengan U, kemudian FK itu sama dengan V, M itu sama dengan W, F apalagi Fn itu sama dengan X. Nah, sekarang kita coba nanti. Ya, pemetaan F bundaran G dari A ke C adalah untuk F bundaran G 1 berarti sama dengan F G1, berarti FG1 tadi apa? G1 itu kan L toh, berarti F L sama dengan U ya. Kemudian untuk yang kedua F bundaran G2 berarti F G2 itu sama dengan G2 nya tadi apa? FK. FK itu adalah V. Kemudian yang ketiga F bundaran G3 itu adalah F G3. F G3 tadi apa? FM ya. Berarti ini sama dengan W. Kemudian apalagi F bundaran G4 ini sama dengan FG4, berarti Fn sama dengan X. Nah, kalau saya gambarkan dalam diagram panah seperti ini biar kalian bisa melihat. Nah, ini tadi A, ini B, ini C, dari sini ke sini itu adalah fungsi G, dari sini ke sini adalah fungsi F. Ini adalah tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini adalah K, L, M, N. Kemudian di sini adalah U, W, B, X. Baik, kalau kita lihat 1 itu dihubungkan dengan L ya. Nah, di sini. Kemudian setelah L itu jadi saat bayangan 1 oleh fungsi G itu kan L. Kemudian dilanjutkan ya. L yang tadi G1 kan sama dengan L. Berarti yang L itu bayangan L oleh fungsi F ya. Atau bayangan G1. G1 itu kan sama dengan L saja. Bayangan G1 oleh fungsi F ya, berarti jadinya adalah U. Nah, seperti ini.
Kemudian bayangan 2 oleh fungsi G itu adalah K. Nah, ya, bayangan G2 itu kan sama dengan K toh ya. Boleh saya menuliskan bayangan G2 pada fungsi F. Ya, bayangan K oleh fungsi F boleh. Bayangan G2 oleh fungsi F itu adalah V. Nah, kemudian bayangan 3 oleh fungsi G itu adalah M. Bayangan G3 atau bayangan M, bayangan G3 oleh fungsi F itu adalah W. Bayangan 4 oleh fungsi G itu adalah N. Bayangan G4 atau bayangan N oleh fungsi F itu adalah X. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau nanti sampai yang dari A ke B tidak B ke C nanti kesulitan, makanya harus nanti dilihat kalau mengerjakan soalnya. Syukur-syukur kalau biasanya sih kalau soal yang benar atau soal yang tidak saya katakan tidak mengecoh itu biasanya semesta pembicaranya sama. Misalkan dari F itu Z ke Z, kemudian G itu Z ke Z lagi, nah itu dibolak-balik boleh. Tetapi kalau misalkan nanti sampai himpunannya berbeda itu kalian harus jeli. Ya, ininya berbeda. Ini kan kebetulan A, B, C kan berbeda kan. Jadi hati-hati. Gitu. Biasanya kalau di soal-soal kayak di SMA dulu dianggap sudah sama aja. Maksudnya misalkan biasanya F dari R ke R, kemudian G juga dari R ke R gitu. Ya, saya sambil contoh lagi nanti biar kalian tahu. Misalkan diberikan suatu fungsi F itu adalah dari R ke R, ini maksud saya. Nah, dan G itu biasanya kalau misalkan ini langsung R ke R gitu. Nah, kalau seperti ini ya nggak perlu lihat, pokoknya hanya lihat sepintas saja, oh sudah sama, aman. Kalau sudah sama dibolak-balik boleh ya dengan fungsi Fx, misalkan ini 3x plus 2 dan Gx itu adalah x kuadrat plus 1. Tentukan F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Nah, ini saya rasa sangat gampang kalau seperti ini. Ya, sangat gampang, saya rasa kalian sudah pernah melihatnya. Ini soal sejak zaman SMP dulu bahkan ya. Nah, cuma nanti kalau pembuktian ini harus jeli menggunakan definisi formal. Berarti kan F bundaran Gx itu kan nulisnya kan gini tuh ya. Ya, jadi F fungsinya apa? 3x plus 2. 3x plus 2, x-nya diganti oleh fungsi Gx kan gitu toh. Kan kalau saya tuliskan berarti kan ini F Gx-nya berarti kan x kuadrat ditambah 1. Berarti F-nya apa? Berarti kan 3x plus 2. Berarti X-nya saya ganti 3 dikali x kuadrat plus 1 ditambah 2. Berarti ini 3x kuadrat plus 3 ditambah 2. Berarti ini 3x kuadrat plus 5. Kemudian yang satunya G bundaran Fx. Berarti G Fx. Berarti G Fx-nya tadi apa? Fx-nya tadi 3x plus 2. 3x plus 2. Nah, kemudian Gx-nya berarti 3x plus 2 kuadrat plus 1. Berarti pada kasus ini adalah 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4 plus 1. Berarti ini 9x kuadrat ditambah 12x plus 5. Ternyata jadi ini sekaligus menunjukkan bahwa F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Ya, ini juga ya ditunjukkan. Itu barangkali pertemuan kita. Silahkan dipahami, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.